Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian melihat seseorang yang dianggap hina hanya karena penampilannya? Seorang kakek tua masuk ke bank mewah dengan karung goni, dan semua orang langsung mencibirnya. Tapi siapa sangka, apa yang ia bawa justru membuat semua pegawai menangis haru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Di tengah gemerlap bank besar berlantai marmer mengilap, sosok renta berpakaian lusuh masuk perlahan dengan karung goni di punggungnya. Langkahnya pelan, agak terseret, tapi pasti. Suaranya tidak terdengar, hanya gesekan sendal jepitnya yang menyentuh lantai dingin ban membuat beberapa orang menoleh. AC ruangan membuat suasana sejuk, tapi kehadiran pria tua itu seolah membawa aroma panas jalanan dan debu. Kakek Salim, rambutnya putih semua, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tubuhnya kurus membungkuk, berdiri seperti orang kebingungan, menatap ke sekeliling mencari meja pelayanan. Seorang ibu muda yang tengah duduk di ruang tunggu langsung menarik tasnya ke pangkuan. Dua remaja berseragam kantor menatap dengan wajah geli. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menahan tawa, ada yang meringis. Seorang satpam yang berjaga di depan pintu utama langsung berdiri tegak, lalu berjalan cepat ke arah kakek itu. Langkah satpam itu berat dan terburu-buru, seperti tak sabar menyelesaikan gangguan kecil ini. "Pak, maaf, ini kantor bank. Bapak mau apa ke sini?" Suara satpam itu tegas, sedikit meninggi, dengan raut curiga. Kakek Salim tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, memandang satpam muda itu tanpa rasa takut. Nafasnya sedikit tersengal. Ia meletakkan karungnya perlahan di lantai, lalu menyeka keringat di dahinya dengan kain kecil dari saku celana. Suaranya akhirnya keluar, pelan tapi jelas. "Saya mau buka tabungan untuk cucu saya." Seisi ruangan mendadak hening. Suara mesin antrean dan ketikan komputer seolah ikut berhenti. Para nasabah menoleh. Pegawai bank yang duduk di balik meja mulai saling pandang. Beberapa tersenyum sinis. Seorang wanita muda yang duduk di meja layanan nomor 2 mencibir sambil memutar bola matanya. Ia menoleh ke rekan di sebelahnya lalu berbisik sambil menahan tawa. "Itu pemulung nyasar ke sini." Dari balik meja nomor 1, Anissa, pegawai frontliner yang dikenal perfeksionis dan kaku, memperhatikan si kakek tanpa senyum. Matanya tajam, gerak bibirnya sedikit maju, tanda jengkel. Ia menghela napas panjang, meletakkan pulpen ke meja dengan sedikit suara. Tangannya merapikan jilbab yang sudah rapi, lalu berdiri sambil berjalan mendekat. "Dari mana masuknya, Pak?" tanyanya datar, tanpa basa-basi. "Ini kantor pusat, bukan tempat umum. Karung itu jangan ditaruh di situ, nanti bikin kotor." Kakek Salim menunduk sebentar, lalu menatap Anissa. Tatapannya tenang, tidak membalas. Tidak juga tersinggung. Tapi Anissa semakin gelisah melihatnya tidak segera pergi. Dalam hati, Anissa bergumam kesal. Nekat banget. Pakaian kayak gitu. Bawa karung lagi. Gak tahu tempat atau memang gak tahu malu. Ia belum tahu, di balik karung itu, ada sesuatu yang akan mengubah pandangannya selamanya. Anissa berdiri dari kursinya dan berjalan cepat menghampiri si kakek. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam, bibirnya mengerucut menahan kesal. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap terlihat profesional di depan nasabah lain, tapi suaranya tak bisa menyembunyikan nada sinis yang mulai naik. Ia melipat tangan di dada lalu berkata dengan nada tajam, "Bapak bisa ke bank lain. Di sini bukan tempat untuk menukar botol atau minta sumbangan." Suara Anissa cukup keras hingga beberapa orang di ruang tunggu ikut menoleh. Pura-pura sibuk tapi jelas ingin menyaksikan apa yang terjadi. Kakek Salim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Anissa sebentar, lalu berjongkok perlahan sambil menarik karung dari bawah kursi. Gerakannya pelan dan hati-hati, seperti sedang membuka sesuatu yang berharga. Ia mengeluarkan satu kantong plastik bening yang diikat dengan tali rafia. Di dalamnya, tampak uang receh berbagai jenis. Beberapa lembar uang kertas sudah kusut dan tampak lama disimpan. Ia angkat kantong itu dengan dua tangan, lalu meletakkannya di atas meja layanan.
Tangannya gemetar sedikit. Wajahnya menunduk. Tapi suaranya jelas saat ia bicara. Ini saya kumpulkan sedikit-sedikit. Dari jualan botol, kardus, kadang bantu bersihin halaman orang. Buat cucu saya. Saya mau simpan atas nama dia, biar hidupnya nanti lebih baik. Beberapa orang yang tadinya mencibir kini mulai terdiam. Suasana di dalam bank perlahan berubah. Salah satu ibu yang tadinya memeluk tasnya mulai menatap ke arah kakek itu dengan raut bingung. Petugas satpam yang tadi keras, kini tampak ragu. Anissa, yang semula berdiri tegak, perlahan menundukkan pandangannya. Tapi wajahnya tetap kaku. Ia menelan ludah, lalu berkata cepat, seperti menutup rasa bersalah yang mulai muncul. Kalau nggak ada KTP, kami nggak bisa proses, Pak. Itu aturan. Uangnya juga belum tentu bisa kami terima dalam kondisi seperti ini. Kakek Salim tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Kedua tangannya menggenggam erat kantong plastik berisi uang. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tampak merah. Beberapa pegawai mulai berbisik. Ada yang melirik ke arah ruangan manajer. Seorang nasabah pria berdasi bahkan merekam diam-diam dengan ponsel. Beberapa menit kemudian, dari balik kaca buram ruang kerja, pintu terbuka. Seorang pria berbadan tambun dan berkemeja rapi keluar. Langkahnya tergesa. Manajer bank. Raut wajahnya tidak ramah. Matanya langsung menyapu suasana yang canggung itu, lalu menatap Anissa tajam. Ada apa ini? Kenapa suara ramai? Tanyanya singkat. Anissa menoleh cepat. Pak, orang ini, dia mau buka rekening, tapi tanpa identitas. Dan uangnya, ya begitu. Manajer mengalihkan pandang ke arah kakek. Ia menatap dari kepala sampai kaki, lalu melirik kantong plastik di tangan si tua. Ia menghela napas pendek. Matanya seperti sudah membuat kesimpulan sendiri. Namun kakek tetap tidak bicara. Ia hanya berdiri di sana, di antara marmer yang mengilap dan aroma parfum mahal, sambil memeluk erat uang hasil keringatnya bertahun-tahun, dan semua orang hanya bisa menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Saat suasana makin panas dan semua mata masih tertuju padanya, kakek Salim perlahan memasukkan tangan ke dalam saku bajunya yang sudah robek di bagian pinggir. Jemarinya bergerak hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lusuh, warnanya pudar, bagian pinggirnya mulai robek. Tapi dari caranya menggenggam, terlihat jelas bahwa benda itu sangat berharga. Ia menatap amplop itu sebentar, menahan napas, lalu menyerahkannya kepada Anissa yang masih berdiri di depannya. Tangannya bergetar saat menyodorkan surat itu. Anissa sempat bingung, tapi tetap menerimanya. Ini apa, Pak? Tanyanya pelan. Nada suaranya mulai menurun. Kakek Salim tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata singkat, lirih. Itu surat dari anak saya, sebelum dia meninggal. Ruangan kembali sunyi. Bahkan suara pintu otomatis dan musik latar bank seolah menghilang. Anissa membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas putih yang dilipat rapi, meski bagian pinggirnya sudah menguning. Tulisannya tangan, dengan huruf tegak miring yang masih jelas terbaca. Anissa menarik kursi lalu duduk, membuka surat itu perlahan. Ia mulai membaca dalam diam. Beberapa detik pertama, ekspresinya datar. Tapi semakin membaca, matanya mulai bergerak lambat, mulutnya sedikit terbuka. Nafasnya mulai berat. Kata demi kata dalam surat itu menyentuh langsung ke dalam hati. Surat itu bukan panjang, tapi isinya dalam. Sang anak menulis tentang hidup yang keras, tentang rasa khawatir meninggalkan anaknya terlalu cepat, dan tentang harapan terakhirnya agar sang ayah, meskipun sudah tua dan lemah, tetap menjaga cucu mereka dan mulai menabungkan sedikit demi masa depan anak kecil itu. Tidak ada kalimat puitis. Semua ditulis jujur. Apa adanya. Bapak, kalau Bapak baca surat ini, mungkin saya sudah nggak ada. Tolong, uang sisa jual motor itu dan sisa gaji, jangan buat belanja. Simpan. Ya Pak. Kalau bisa,
Buka tabungan atas nama Raffi. Biar dia punya masa depan. Saya mohon. Anissa menutup mulutnya, menunduk dalam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia mengerjapkan cepat. Ia tak ingin terlihat lemah, tapi matanya tak bisa bohong. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam emosi yang tiba-tiba menyesak. Tangannya yang memegang surat mulai gemetar. Suaranya serak saat berkata pelan, "Bapak masih simpan ini selama itu?" Kakek Salim mengangguk pelan. "Saya nggak bisa baca tulis, tapi surat itu saya hafal isinya. Saya titip ke orang buat bacain waktu pertama. Sejak itu saya simpan terus. Saya janji sama anak saya. Sampai sekarang, saya belum pernah sentuh uangnya buat belanja. 1 rupiah pun." Anissa memejamkan mata sebentar. Ada sesuatu dalam dadanya yang berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Pegawai lain yang dari tadi melihat dari kejauhan, kini ikut mendekat. Tak ada suara, tak ada komentar. Semua hanya menatap, menunggu, dan perlahan menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan tabungan. Ini soal janji hidup dan tanggung jawab seorang ayah yang belum selesai. Sore itu, setelah bank hampir tutup dan suasana mulai sepi, Anissa duduk sendirian di ruang istirahat. Ruangan itu kecil, dindingnya putih polos, lampunya sedikit redup, dan hanya terdengar suara kipas angin yang berputar lambat di sudut ruangan. Ia masih memegang surat dari kakek Salim. Tangannya menggenggam erat, seperti takut surat itu lepas. Pandangannya kosong menatap lantai. Kepalanya penuh. Hatinya bergejolak. Ada sesak yang sulit dijelaskan. Selama ini, ia merasa sudah menjadi pegawai yang disiplin, cepat, dan rapi. Tapi hari ini, semua itu terasa tidak ada artinya. Ia baru sadar, di balik meja pelayanan dan seragam kantor yang ia banggakan, ada orang-orang seperti kakek Salim yang datang bukan sekadar untuk transaksi, tapi untuk memperjuangkan harapan terakhir dalam hidup mereka. Perlahan, Anissa bangkit dari kursi. Langkahnya pelan saat ia berjalan kembali ke ruang nasabah. Lampu ruangan sudah mulai dipadamkan sebagian, hanya beberapa meja yang masih menyala. Tapi di ujung ruangan, kakek Salim masih duduk di kursi yang sama, karungnya di samping kaki, tangannya tertumpu di pangkuan. Ia menatap lantai dengan pandangan kosong, tapi wajahnya tidak marah. Justru terlihat sangat sabar. Anissa berdiri beberapa detik, mengatur napas, lalu mendekat. "Bapak," suara Anissa pelan, agak serak. "Saya minta maaf soal tadi." Kakek Salim menoleh, pelan, lalu mengangguk kecil. Ia tidak berkata apa-apa. Matanya tetap ramah. Anissa menarik kursi dan duduk di depannya. Ia letakkan surat itu di atas meja. Ia menatap wajah tua yang lelah itu, dan kali ini bukan dengan penilaian, tapi dengan rasa hormat. "Kita cari jalan." "Ya, Pak. Saya bantu uruskan administrasinya. Kita bisa pakai surat RT atau KTP sementara dari kelurahan. Saya uruskan ke bagian belakang. Bapak nggak perlu repot." Kakek Salim tersenyum. Wajahnya menunduk sedikit. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia segera mengusapnya dengan ujung lengan baju. "Makasih, Nak. Bapak kira gak ada orang di sini yang mau dengar?" Beberapa pegawai yang tadi sempat mencibir diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berkata-kata. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk mengetik, tapi jelas mereka mendengar. Uang lusuh yang tadinya diremehkan, kini disambut dengan hati-hati. 2 pegawai menghitungnya perlahan, memisahkan lembaran dan recehan, mencatat dengan tenang. Tidak ada yang bersuara. Semua terasa berubah. Seperti ada suasana lain yang masuk ke ruangan itu. Anissa berdiri dan berkata pada manajer yang sejak tadi memperhatikan dari pintu ruangan. "Pak, saya usul. Rekening ini kita beri nama khusus. Amanah Salim. Untuk menghormati perjuangan beliau." Manajer tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lama, lalu mengangguk pelan. Anissa menoleh lagi ke kakek Salim. "Mulai hari ini,
Uang ini bukan hanya ditabung, tapi disaksikan, dicatat, dan dijaga. Atas nama amanah Bapak, dan cinta Bapak pada cucu Bapak. Kakek Salim hanya bisa mengangguk. Mulutnya gemetar. Tapi belum sempat ia membuka suara. Tiba-tiba pintu utama bank berbunyi lagi. Suara langkah cepat dari luar terdengar menuju ruangan itu. Keesokan harinya, saat matahari belum terlalu tinggi dan jalanan masih lengang, Anissa memutuskan untuk mengantar sendiri buku tabungan itu ke rumah kakek Salim. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa map berisi dokumen serta buku tabungan yang baru jadi pagi itu. Bukan karena kewajiban kantor, tapi karena ada sesuatu di hatinya yang ingin tahu lebih jauh. Bukan tentang angka di rekening, tapi tentang kehidupan yang selama ini hanya ia pandang dari balik meja pelayanan. Ia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya orang yang semalam membuat seluruh isi bank terdiam. Perjalanan tidak mudah. Rumah yang dituju berada di gang sempit, masuk ke dalam kawasan padat penduduk. Jalanannya tidak bisa dilewati kendaraan. Anissa harus turun dari ojek, lalu berjalan kaki. Sepanjang gang, ia melihat anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian, dan aroma dapur dari rumah-rumah papan yang berdempetan. Udara panas, tapi angin sesekali berhembus dari celah dinding rumah. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil yang terbuat dari triplek dan seng. Pintu kayunya setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara anak-anak mengaji. Dengan langkah pelan, Anissa mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Tak lama, kakek Salim muncul dari balik tirai kain yang dijadikan pembatas ruangan. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tersenyum. "Waalaikumsalam, Mbak Anissa," tanyanya ragu. Ia seperti tak percaya wanita muda yang kemarin menundukkan kepala di depan meja bank kini berdiri di depan rumahnya. "Iya, Pak. Ini saya bawa buku tabungannya. Sekalian saya ingin silaturahmi." Kakek Salim mengangguk, mempersilakan masuk. Ruangan itu sempit. Hanya ada tikar tipis di lantai dan sebuah meja kecil dari kayu bekas. Dindingnya bolong di beberapa sisi, ditambal dengan kardus. Atapnya seng tua, beberapa bagian bocor dan ditopang kayu. Suara kendaraan dari jalan besar terdengar samar, tapi di dalam sini terasa sunyi dan hangat. Anissa menunduk pelan saat masuk. Matanya langsung tertuju pada seorang anak kecil yang duduk bersila di atas tikar. Umurnya sekitar 6 tahun. Kurus, kulitnya gelap, tapi matanya tajam. Ia sedang menulis huruf hijayah di buku yang kertasnya sudah lusuh. Pensilnya pendek, hampir habis. "Itu cucu saya, namanya Raffi," ujar kakek Salim lirih sambil duduk di samping cucunya. Anissa tak langsung menjawab. Ia hanya memandang anak itu lama. Bibirnya gemetar. Tangannya mengepal pelan di atas pangkuan. Anak itu mendongak, tersenyum sopan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab Anissa pelan, hampir berbisik. Matanya mulai memanas. Ia membalikkan wajah sebentar, pura-pura membuka map. Tapi air mata sudah lebih dulu turun. Kali ini bukan karena kasihan, bukan karena iba, tapi karena hormat. Karena ada cinta yang nyata di ruangan kecil ini, dan ia belum tahu harus berkata apa selanjutnya. Sejak hari itu, hidup Anissa tidak lagi sama. Ia tetap datang ke kantor seperti biasa, tetap mengenakan seragam rapi, tetap menyapa nasabah dengan senyum. Tapi hatinya berubah. Setiap ada nasabah yang tampak bingung, yang datang dengan baju lusuh atau bahasa kaku, ia tak lagi menilai dari penampilan. Ia lebih banyak mendengar, lebih banyak bersabar. Dan setiap kali punya waktu luang, walau hanya setengah jam, ia menyempatkan berkunjung ke rumah kakek Salim. Ia tidak lagi datang sebagai pegawai bank. Ia datang sebagai manusia yang ingin hadir, bukan hanya memberi. Di rumah kecil itu, Anissa sering duduk di tikar bersama Raffi. Ia mengajarinya membaca, menulis, dan berhitung. Kadang membawakan buku cerita, kadang membawa bekal nasi kotak. Raffi menyambutnya dengan senyum malu-malu. Kadang ia berkata polos, "Bu Anissa,
Aku mau jadi pegawai bank kayak ibu. Anissa hanya tersenyum sambil mengelus kepala anak itu. Jadi apapun boleh. Yang penting jujur dan sungguh-sungguh. Di samping mereka, kakek Salim biasa duduk bersandar di dinding. Sesekali tertidur sambil mendengarkan suara Raffi membaca dengan semangat. Melihat kondisi itu, Anissa merasa tidak cukup hanya datang dan membantu belajar. Ia mulai bicara dengan rekan-rekannya di kantor. Ia usulkan program beasiswa internal. Sederhana saja, dikumpulkan dari sumbangan sukarela pegawai setiap bulan. Ia beri nama program itu, Langkah Kecil. Beberapa awalnya ragu, tapi setelah mendengar kisah kakek Salim, hampir semua ikut menyumbang. Manajer pun setuju dan mendukung penuh. Tak lama, cerita itu menyebar ke seluruh cabang. Tak ada pengumuman besar, tak ada publikasi. Tapi bisik-bisik kebaikan itu mengalir pelan, dan membuat banyak pegawai mulai memandang pekerjaannya dengan cara berbeda. Bagi kakek Salim, hidup tidak berubah banyak secara fisik. Ia tetap tinggal di rumah yang sama, tetap bangun pagi, tetap bekerja ringan bila ada tetangga yang membutuhkan. Tapi langkahnya kini lebih ringan. Wajahnya lebih tenang. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu, ada yang melanjutkan perjuangannya. Setiap malam sebelum tidur, ia membacakan surat almarhum anaknya dengan suara pelan, lalu menatap wajah cucunya yang tertidur pulas. Besok kamu sekolah. Nak, belajar yang rajin. Ibu kamu pasti senang lihat kamu dari sana, bisiknya lirih. Di kantor, Anissa sering termenung di balik meja. Ia mengingat lagi hari pertama kakek Salim masuk dengan karung goni. Dulu ia jijik. Sekarang ia malu. Tapi rasa malu itu ia ubah jadi tindakan. Ia tahu, tidak semua orang bisa berubah karena kata-kata. Tapi jika satu peristiwa kecil bisa membuka mata banyak orang, maka itu layak diperjuangkan. Dan sampai hari ini, buku tabungan dengan nama Amanah Salim masih disimpan baik-baik di brankas bank. Bukan karena jumlah isinya, tapi karena di baliknya tersimpan cerita yang tak bisa dibeli dengan uang, dan cerita itu belum selesai. Dan dari kisah kakek Salim, kita belajar bahwa ketulusan tidak pernah diukur dari penampilan, tapi dari niat hati dan perjuangan tanpa pamrih. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menilai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terdekat ya.